Tantangan ekonomi dan program Tapera. Hari ini kita akan membahas beberapa isu penting terkait dengan ekonomi kita, termasuk skema Ponzi, program Tapera, dan bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ekonomi ke depan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah model investasi di mana investor dijanjikan keuntungan besar dengan cepat. Tetapi keuntungan tersebut sebenarnya dibayarkan dari uang investor baru, bukan dari profit bisnis yang nyata. Sejarah mencatat, Charles Ponzi adalah salah satu pelaku terkenal dari skema ini, dan kasus terbesar terjadi pada Bernie Madoff. Sekarang, kita beralih ke masalah dalam negeri kita, yaitu program Tapera, yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi warga Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah, telah mengalami banyak kontroversi. Berdasarkan laporan dari BPK, terdapat 124 di 960 pensiunan PNS yang belum menerima pengembalian dana sebesar 567,5 miliar rupiah pada tahun 2021. Pertanyaannya adalah, kemana uang ini pergi? Tapera awalnya ditujukan untuk PNS, tetapi kini cakupannya lebih luas. Meskipun niatnya baik, ada masalah besar seperti backlog perumahan dan kenaikan harga properti yang jauh melampaui kenaikan gaji. Misalnya, jika seseorang dengan gaji rata-rata mencoba menabung untuk membeli rumah, kenaikan harga rumah seringkali lebih cepat daripada kenaikan gaji mereka. Jadi, meskipun ada program seperti Tapera, tantangan utama ini masih belum teratasi. Sekarang, mari kita renungkan situasi kita sendiri. Siapa di antara kita yang mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan pendapatan dalam 10 tahun terakhir? Jika pendapatan meningkat, apakah itu karena dukungan pemerintah atau hasil kerja keras sendiri? Jika pendapatan tetap atau menurun, apakah ini akibat kebijakan pemerintah, PHK, atau kesulitan mencari pekerjaan? Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam pinjaman online atau hutang rentenir? Apakah masalah keuangan ini disebabkan oleh kurangnya pekerjaan, kesulitan dalam penjualan, atau kurangnya motivasi? Jika kita sudah berusaha keras, tetapi tetap gagal, mungkin dukungan dari pemerintah belum memadai. Mari kita lihat pertumbuhan ekonomi di India dan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. India naik dari posisi 10 ke 5, sementara Indonesia turun dari 15 ke 16, ekonomi India naik 200%, sedangkan Indonesia hanya 40%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi India lebih efektif. India menciptakan 90 miliar baru, sedangkan Indonesia hanya 8. Pada tahun 2014, dunia memiliki 1.700 miliar, dan pada tahun 2024 jumlah ini meningkat menjadi 2.800 dengan pertumbuhan terbanyak di Amerika, Tiongkok, dan India. Ini karena kemudahan regulasi yang mendukung pengusaha. Indonesia harus meniru ini, dengan pemerintah yang tidak berbisnis tetapi membiarkan rakyatnya berwirausaha tanpa tekanan regulasi dan pajak yang berat. Kita juga harus memanfaatkan bonus demografi yang bisa menambah kekuatan ekonomi Indonesia. Namun, ini perlu diiringi dengan lapangan kerja yang memadai. Tantangannya adalah, apakah ada kemudahan berusaha seperti akses modal dan insentif bagi pencipta lapangan kerja baru? Mampukah Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan GDP per kapita di atas $13.000? Ini memerlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama 21 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Apa program ekonomi yang akan dijalankan untuk mencapai visi ini? Sebagai penutup, mari kita refleksikan bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi tantangan ekonomi ini untuk sahabat yang ekonominya sudah baik. Semoga cepat kaya raya bagi yang sedang berusaha. Semoga mendapat kemudahan pendanaan dan penjualan yang malas. Semoga segera aktif bergerak. Pemerintah harus lebih transparan dan mendengarkan masukan dari masyarakat agar program seperti Tapera benar-benar efektif dan bermanfaat. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami lebih baik tentang skema Ponzi, program Tapera, dan tantangan ekonomi yang kita hadapin. Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik.